Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jen Darwan dengan NIM 114.30098 dari TA 23. Saya dari Grup 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Hari ini akan memperlihatkan cara penggunaan software QGIS. Pada hari ini kita akan mendikitasi. Jadi pertama kita akan membuka aplikasi QGIS dan kita akan pergi ke project, lalu kita akan klik yang new, lalu selanjutnya kita akan pergi ke plugin dan kita akan pergi ke manage and install plugins. Di sini akan ada beberapa plugins yang perlu kita install dan pastikan sudah terinstall. Ini ada beberapa. Lalu kita bisa close dan selanjutnya kita akan pergi ke raster dan ke georeferencer. Kita akan klik pada open raster dan kita akan memilih untuk peta yang akan kita masukkan atau kita digitasi. Oke. Jadi kita akan melakukan registrasi dengan cara mengklik pada tools add point. Lalu kita akan registrasi kita akan klik pada titik kiri atas dan juga kanan bawah. Di sini akan kita masukkan sesuai dengan koordinatnya. Kita akan ke view, kita akan ke panels, kita akan klik GCP tables. Ini kalau tadi ternyata registrasinya ada yang salah, kita bisa klik 2 kali untuk yang di sini. Tapi karena di sini sudah, jadi kita akan lanjut. Jadi kita akan lanjut ke transformation settings. Di sini kita akan ganti untuk get SRS-nya. Ini kita akan pakai untuk output rasternya akan kita sesuaikan dengan folder di acara 7 yang udah kita buat. Di sini klik save. Kita cek yang login ini. Lalu kita klik oke. Selanjutnya kita akan klik start geofencing. Ini bentar. Lalu saat sudah selesai, kita akan silang. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta dengan cara kita klik pada layer, lalu kita akan create layer, kita akan klik new shapefile layer. Ini untuk filenya kita akan klik tiga tadi, kita masuk untuk geometri tapi kita ubah menjadi polygon. Koneksi kita pakai yang template kita pakai, lalu kita beri nama ke teman. Kita klik add filters, lalu kita klik oke. Lalu selanjutnya kita add filters, oke. Terus selanjutnya label lagi kita akan sungai. Selanjutnya ntar kita akan buat layer untuk titik. Ini kita ubah ke poin, koneksinya kita sesuaikan 49s, lalu kita beri namanya keterangan. Kita klik add filters, lalu kita klik oke. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi pada batas administrasi. Ini kita akan klik pada layer batas administrasi, lalu kita klik toggle editing, lalu selanjutnya kita akan klik yang add polygon feature, lalu kita akan mulai digitasi. Selanjutnya saat sudah selesai digitasi, nanti kita akan klik kanan pada yang bagian akhirnya, lalu kita akan mengisi ID dengan 0, dan keterangan dibiarkan saja, dan jadinya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan klik 2 kali pada layer batas administrasi, lalu kita ke simbologi, lalu kita akan ubah untuk kita ubah menjadi no brush, lalu stroke colornya kita ubah menjadi warna merah. Untuk stroke white-nya kita bikin lebih tebal, lalu kita apply dan oke. Lalu ini kita akan bagi batas administrasinya menjadi 3 daerah. Kita akan pergi lagi ke edit. Kita akan menggunakan split features. Nah, di sini kita akan bagi yang tadi udah kita bagi batas administrasinya, kita bagi menjadi 3 sesuai dengan yang ada di dalam batas administrasi tadi. Kita akan digitasi lagi mengikuti batas-batasnya. Setelah selesai membagi batas administrasi menjadi 3 daerah, kita akan mengklik pada tools yang seperti ini, lalu kita akan klik lagi yang tools editing. Jika digitasinya ada kesalahan dan ingin diperbaiki, kita bisa mengdigitasi lagi menjadi dengan teks ini, lalu kita bisa klik pada yang ingin diperbaiki. Jika tidak, kita bisa lanjut. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi jalan. Di sini kita akan klik untuk layer jalan. Kita akan klik pada toggle editingnya. Kita akan melakukan digitasi jalan. Kita klik plan feature, lalu kita mulai untuk melakukan digitasi jalan. Nah, ini kita klik kanan dan menjelaskan seperti ini. Di ID kita klik 0 dan sekarang kita buat jalan arteri, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi sungai. Di sini kita akan klik pada sungai, lalu kita akan klik edit, lalu kita akan klik pada outline filter. Nah, di sini kita akan digitasi sungainya. Klik kanan, kita isi 0, lalu kita isi tangannya sungai. Jadi kita akan melakukan digitasi pada titik. Di sini jangan kita 10. Selanjutnya kita akan klik pada titik, kita akan klik edit, lalu kita akan klik outline filter. Di sini kita akan masukkan hal yang pertama itu 0, kita isi dengan sekolah. Lalu kita isi lagi 0, kita di sini gereja. Lalu di sini kita isi masjid. Oke. Setelah selesai dan sudah klik save dan mengklik tombol editing lanjut seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan tabelling, kita akan ke administrasi. Lalu kita akan melakukan table. Di sini akan muncul. Selanjutnya kita akan melakukan tabelling. Di sini kita akan melakukan tabelling pada batas administrasi. Kita akan klik kanan, lalu kita buka open attribute table. Lalu di sini kita akan tulis. Yang pertama itu kita akan buat ladang. Yang kedua itu kita akan buat kebun. Lalu yang terakhir kita akan buat sawah. Oke. Nanti kita akan klik kanan batas administrasi. Kita akan ke properties. Lalu kita akan melakukan simbologis. Kita klik categorize. Lalu column kita ubah menjadi keterangan. Lalu kita classify. Lalu selanjutnya kita klik simbol ini.
Kita akan menambahkan simbol RBI dengan simbol, lalu sama manager, lalu kita ke import atau export, lalu kita akan export item, kita akan import items, lalu kali ketiga kita klik, lalu kita tambahkan yang simbol RBI, lalu kita klik select all, kita import, lalu yes to all, lalu kita close, dan kita akan melakukan simbol kebun, kita cari yang pertama kebun, lalu klik oke, lalu untuk ladang, kita cari lagi di sini, kita klik lagi manufacturing itu ada sawah, kita klik apply, kemudian kita ambil label, kita isi label, labelnya kita ubah ke keterangan, ini teks kita ubah menjadi Times New Romance, kita klik ke teks, kita ubah menjadi Times New Romance, teks kita ubah jadi 12, lalu kita ke buffer, kita tekan teks buffer, lalu oke, ini saat sudah. Selanjutnya kita klik labels, lalu kita isi menjadi keterangan, lalu ke teksnya kita ubah ke Times New Romance sampai 12, lalu kita ke buffer, ini dari buffernya di dulu, lalu kita klik apply, lalu kita klik oke. Selanjutnya kita akan melakukan simbologi untuk jalan, kita klik kanan, ini kita klik meja, kita klik kanan, kita klik properties, baru simbologi, kita ubah ke single kategoris, lalu kita ubah ke tangan, lalu kita klik classify, lalu selanjutnya ini kita klik untuk simbol jalan arteri, kita cari simbol jalan arteri, kita klik pada simbol line, lalu ini kita akan menyesuaikan dengan SNI, ini kita akan pilih bagian ini, lalu kita akan ke color, kita akan ubah jam 2, kita klik oke, profile lalu yang berikutnya ke jalan kolektor, lakukan hal yang sama, oke, kita simbol line, kita ubah lagi ke color, kita samain lagi jadi 25, 102, oke kita apply, lalu oke. Jadi kita akan melakukan simbologi sungai dengan cara yang sama, kita akan klik kanan lalu sungai, kita akan ke simbologi, lalu kita ubah ke categorize, kita klik kanan pada kolom, baru kita classify, lalu di sungai ini kita akan cari sungai, terus ke simbol line, kita samakan dengan SNI, kita klik apply, oke. Kita akan ke simbol titik, jadi kita akan klik kanan lagi pada titik, kita akan ke properties, kita categorize, kita pilih keterangan, kita classify lagi, lalu ini untuk kita akan cari gereja, klik oke, lalu untuk masjid kita juga cari masjid, lalu yang terakhir itu sekolah, lalu kita apply, oke. Setelah selesai melakukan labeling, nah akan jadi seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan coloring, kita akan menambahkan kontur iklan yang kita gunakan pada cara yang sebelumnya atau cara 2, di sini kita akan pergi ke layer, lalu kita akan add layer, kita akan add layer, di sini kita akan pilih, ini kita akan pilih menggunakan, ini kita akan pilih kontur yang kita buat pada cara kemarin, kita open, selanjutnya setelah selesai kita akan melakukan clip dengan cara kita vector, lalu ke geoprocessing tools, kita akan ke geoprocessing tools, lalu selanjutnya kita akan ke clip, lalu untuk input layernya akan ada di kontur, lalu untuk overlay layernya akan di administrasi, lalu untuk clipnya itu kita akan set file, lalu kita masuk ke dalam folder yang kita buat acara ini, klik kontur acara 7, save, iklan, lalu konturnya akan kita selanjutnya, lalu setelah selesai kita akan melakukan kontur dengan cara kita akan klik kanan lalu akan klik duplicate, lalu kita akan aktifkan untuk tool editingnya, kita akan menambahkan field baru dengan klik new field, menjadi IK untuk tag-nya phone number, klik OK, lalu kita akan menggunakan select features generation, lalu kita akan ke fields and value, lalu selanjutnya kita pilih elevation, lalu selanjutnya kita akan ke operators, kita akan klik send, nanti kita masukkan rumus 4 kali IK, di sini kita menggunakan IK nya itu 25, jadi kita akan masukkan 25 dikali dengan 4, ininya 100, kita select feature, lalu setelah selesai kita silang, kita close, lanjut kita akan ubah field menjadi IK, kita klik 1, kita klik update selected, lalu kita akan klik yang input selection untuk mengubah kita menjadi index contour, ini akan kita ubah jadi 0, lalu update selected, lalu setelah selesai nanti kita klik save edit, lalu editing, lalu kita klik silang atau close, lalu selanjutnya kita akan melakukan contour dengan cara ini kita akan klik kanan ada klik contour, kita akan klik properties, kita akan melakukan simbol dulu sebelum masuk label, ini kita akan klik yang categorize, lalu kalau kita akan ubah menjadi IK, ini akan kita classify, lalu untuk nomor ini kita akan ubah ini 0, akan kita ubah warnanya menjadi warna contour, ini kita klik simpelnya, lalu colornya kita ubah menjadi warna oranye, seperti ini akan kita ubah untuk lagi, oke, baru yang satu juga kita ubah warnanya jadi 0 dengan seperti yang lebih tipis, kita apply, setelah selesai ini akan kita apply aja, kita klik oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan klik, ini kita ambil property lagi, kita akan label, kita akan klik role based label, lalu selanjutnya kita akan klik tanda plus, lalu deskripsi kita kasih IK, pada filter itu kita menggunakan expressionnya, bukan values-nya kita akan klik IK, operator sama dengan 0, klik oke, lalu untuk tabletnya kita akan ubah menjadi name, lalu di teks ini kita akan ubah menjadi Times New Romance, saya akan kita klik 12, kita akan ke buffer, kita checklist text buffer, lalu selanjutnya kita akan klik ke placement, lalu ini kita akan ubah menjadi curve dan posisinya online, dan above line-nya kita unchecklist, lalu kita akan klik oke, kita akan apply, lalu kita oke, ini sudah selesai, selanjutnya ini kita akan melakukan ini, kita akan klik yang display features from layer, lalu akan di ini adalah selanjutnya kita akan melakukan layout, bakal pergi ke kita akan klik layout, ini kita bakal pergi ke web manager, lalu selanjutnya kita akan ubah page menjadi 3, lalu selanjutnya kita akan ubah, kita akan pergi ke guide, ini setelah berubah jadi 3, kayak kita akan guide, lalu kita akan tambahkan beberapa, ada horizontal kita akan masukkan 10, 20, lalu 280, dan yang terakhir 290, jadi ini buat yang horizontalnya ada 4, lalu kita akan buat di vertikal, di vertikal itu kita bakal buat ada 6, yang pertama itu ada 20, lalu yang kedua ada 30, lalu yang ketiga itu ada 290, lalu yang keempat itu ada 300, yang kelima itu ada 310, lalu yang terakhir itu ada 410, jadi ini ada 6. Selanjutnya, ini kita selanjutnya kita akan buat pada layoutnya, kita akan pergi ke add shape, kita akan add rectangle, lalu kita akan tarik garis sampai petanya, ini akan kita tarik, lalu kita akan hal yang sama untuk bagian yang kita di sini. Oke, selanjutnya kita akan nambahin garis sila tadi, kita akan pergi ke item kita akan pergi ke items, kita akan pergi ke rectangle, kita akan nanti ke item properties, kita klik yang style, kita simpel, lalu selanjutnya untuk property kita salin, lalu kita kembali lagi, kita akan hal yang sama untuk rectangle yang satunya, kita ke item properties, kita style, kita simpel lagi, baru kita green lagi, baru kita balik. Selanjutnya kita akan masukkan peta, di sini kita akan add new maps, ini add new maps layout, kita akan masukin sesuai dengan yang kita buat tadi, tarik segini, ya, oke. Nah, kita bisa untuk pertama atur dulu si koordinatnya,
tadi 49S, sekarang kita sesuaiin sini aku pakai 80.000. Lalu selanjutnya ini kalau kita mau geser, ini kita bisa pakai move item content, lalu ini kita sesuaiin lagi, dan jadi bakal seperti ini. Oke. Pas sudah selesai, selanjutnya kita akan klik grid, ini kita akan klik gambar plus ini, lalu kita akan klik grid 1, kita modify, lalu ini kita akan pilih grid type edit class, ini kita choose share pasti kalau 49S, lalu kita klik OK atau koordinatnya, lalu ini intervalnya kita bisa samain, ini kita bisa pakai, opsi bakal pakai 10.000, di ini juga bisa samain. Oke, lalu untuk stylenya diubah jadi warna merah. Lalu ini selanjutnya kita bakal scroll ke bawah, kita bakal ke draw coordinates, ini kita additional ganti suffix, ini horizontal diganti vertical ascending, ini juga yang bawahnya dibiarin aja, lalu kita pilih font, ini diganti Times New Romance. Habis itu fontnya bisa kita sesuaiin, ini lalu koordinat versi kita ganti 0. Jadi kita akan kembali lagi keluar, lalu kita akan confirm, kita akan checklist, lalu kita akan verifikasi jadi 0 juga. Sudah selesai, nanti kita akan untuk edit bagian lintas peta, kita akan garis lagi. Dan sudah selesai, kita bakal klik guys, lalu kita akan menambahkan garis lagi, di sini kita akan pakai 360. Oke, selanjutnya ini kita akan add image di sini. Ini kita akan sesuaiin lagi buat image-nya. Nah, ini buat image itu kita bisa sesuaiin lagi. Nah, buat image ini kita bisa pergi ke item, kita ke picture, kita ke item properties, lalu kita bakal ke image searching yang ada 3, kita masukin buat sini kita masukin logo PN, kita masukin logo PN yang mau dipakai. Ini nanti kita bisa sesuaiin lagi, kita bisa atur lagi, mau di green atau dikecilin dan digeser. Lalu setelah selesai, nanti kita bakal masukin teks, di sini kita bakal masukin teks pakai tekan di sini. Ini bakal kita tarik garis teksnya. Nah, ini kita bisa masukin di sini, kita bakal taruh untuk copy dari lingkungan, ini kita pilih font, lalu kita ubah jadi Times New Romance, jangan lupa untuk di bold dan kita sesuaiin lagi untuk size-nya. Ini jangan lupa ditaruh center. Satu selesai, ini kita bakal taruh garis. Ini kita bakal add polyline, di sini kita bakal tarik garis di sini. Jadi kita akan bikin garis pembatas, ini kita bakal oke. Ini kita bakal add note item di sini. Selanjutnya kita bakal buat judul peta, di sini kita bakal copy paste aja, ini kita masukin dalam sini. Tapi sini bakal kita ubah. Dia judul petanya itu yang kita bakal pakai peta penggunaan lahan. Oke, lalu ini kita bakal taruh lagi bagian untuk identitasnya. Nah, tapi untuk yang bagian bawah itu gak usah dibuat jadi regular aja. Jadi kita bakal masukin skala. Di sini kita bakal buat untuk apa logo orang tani dulu. Kita akan buat di sini. Lalu saat sudah kita bisa buat tetes lagi. Kalau sudah, nanti kita bakal buat sampulnya. Kita bakal tetes lagi di sini. Ini fontnya bakal kita ganti jadi Times New Romance. Ini bold, warnanya kita sesuaikan. Kalau udah, bisa kita sesuaikan lagi ya. Jadi kita akan masukin skala, kita akan tinggal lagi untuk teks, kita bakal taruh di bawahnya. Ini kita ganti tulisannya jadi skala, 1 banding. Nanti pakainya 80.000. Ini jangan lupa ganti fontnya jadi Times New Romance. Ini udah selesai, tapi skalanya nggak jadi di bold. Jadi selanjutnya kita bakal add scale bar ini. Add new scale bar, kita bisa tarik. Nah, lalu selanjutnya ini bakal kita ubah buat scale bar unitnya bakal tapi kilometer, buat label unitnya bakal disesuaikan lagi. Ini kita bakal ganti label per unitnya K-nya K besar, lalu kita sesuaiin ini buat segmennya ke kanannya itu kita buat jadi ada 6. Lalu untuk label per unitnya kita sesuaikan lagi juga. Kita bisa sesuaikan buat panjangnya. Ini kita pilih font, kita ubah buat fontnya. Ini jadi Times New Romance. Dan untuk sizingnya kita bisa ubah. Ini saat selesai buat scale bar, kita akan buat garis bentuk lagi. Nah, kita bakal tambah garis lagi pakai item, kita buat pilih. Selanjutnya kita bakal bikin identitas pembuat atau disusun oleh. Tinggal kita copy paste aja, kita taruh ke sini. Lalu ganti tulisannya jadi disusun oleh. Lalu kita copy paste lagi yang bagian bawah sini. Nah, kita copy paste, kita bakal bikin identitas pembuatnya. Ini kita bakal nama nim dan juga plug. Ini bakal kita sesuaikan lagi, kita taruh di bawah mulai di ini. Lalu selanjutnya kita akan buat garis bentuk lagi seperti tadi. Garis pembatas, oke. Kita pakai atmat dan kita taruh polyline. Ini selesai, selanjutnya kita akan membuat legenda. Selanjutnya kita akan add legenda di sini. Di add new legend, ini bakal kita garis. Oke, nah ini buat legendanya berapa. Bakal kita sesuaikan lagi. Jadi di sini kita bakal tambahin dulu. Title itu bakal jadi keterangan. Ini kita tapi deskripsinya untuk update di beberapa ini bakal kita hide, di ini bakal kita hide. Ini bakal kita hapus aja. Lalu ketika kita hide, bicaranya juga kita hide. Ini untuk yang titik ini kita hapus aja. Semua yang kita hapus yang oke, untuk administrasi kita hide juga. Lalu untuk yang kita hapus, untuk acara tujuannya juga kita hide. Di sini akan tinggal kita tarik garis, ini bakal kita atur untuk nanti kita atur untuk font kita ubah jadi Times New Romance. Kita bold, kita pilih 12, oke. Lalu untuk item font kita ubah jadi Times New Romance juga, nggak usah di bold, ini kita sesuaiin aja. Oke, lalu ini kita untuk kolom ini kita sesuaiin lagi jadi 2. Lalu ini kita bakal atur spacingnya. Ini kita atur lagi untuk spacingnya. Ini kita atur, kita sesuaikan lagi. Nah, jadi untuk yang keterangan ini untuk simbol-simbolnya kita bisa urutan sesuai abjad. Jadi di sini kita bisa klik dan bisa kita pencet dengan yang ada di depan ini. Kalau mau diturunin atau dibawahin, sini bakal kayak gini. Nah, saat sudah selesai di adjust, kita akan membuat keterangan kontur karena ini belum ada kan polygon. Kita bakal bikin polygon seperti kontur. Bakal bikin bulat, tanggal bagus. Oke, nah ini kita bisa sesuaiin lagi size-nya dengan size keterangan. Ini kita bakal ubah itemnya. Ini kita akan ubah show color-nya menjadi orange dan kontur. Lalu ini setelah selesai kita akan copy paste. Ini kita akan buat kontur yang lebih kecil untuk ditaruh di dalamnya. Ini seperti ini. Lalu kita bakal add lagi, kita kasih lagi, kita ada struknya agar menjadi lebih kecil. Dan kita akan membuat untuk keterangan konturnya. Ini kita akan buat kita add text atau label, kita akan buat 100 meter. Nah, ini fontnya bakal kita ubah jadi Times New Romance. Lalu kita akan ubah size-nya, akan kita atur lagi. Lalu selanjutnya kita bakal buat kotakan untuk jadi background dari si teks ini. Nantinya kita bakal taruh di sini. Contohnya ini. Ini kalau ada masalah kayak dia jadinya ke belakang ini kita bisa taruh di item. Ini bisa kita naikin ke atas jadi dia nggak bakal di belakang. Nah, ini. Nah, ini bisa kita naikin ke atas seperti ini.
Lalu kita edit untuk rectangle-nya ke properties, lalu kita style di simbol fill-nya, bakal kita ubah stroke color-nya jadi transparan. Nah, habis itu ini kita bakal share ke sini, bakal kita sesuaiin. Lalu kalau misalnya dia ke belakang juga masalahnya jadi kehalang, kita bisa naikin ke atas. Jadi seperti ini. Oke. Ini bisa kita sesuaiin lagi buat ukuran dan juga posisinya. Selanjutnya kita bisa add text lagi untuk kita taruh tangannya di sebelah simbol kontur, jangan lupa diubah menjadi time romance dan ukuran yang sama yaitu 12. Dan ini bisa kita sesuaiin lagi, bisa kita sendiri. Oke. Jadinya seperti ini. Dan itu setelah selesai kita akan masukkan teks untuk membuat sumber peta. Ini kita bakal ubah. Ini kita mau masukin kita sumber peta dan setelah itu kita akan memasukkan untuk sistem koordinat peta. Selanjutnya kita akan buat grid lagi untuk inset. Di sini kita akan tambahkan inset, kita akan tambahkan di vertikal itu. Ini untuk insertnya nanti bisa disesuaikan lagi buat ukuran garis bentuknya. Saat disesuaikan buat garis bentuk, kita akan masuk. Selanjutnya kita akan kembali ke page yang peta tadi. Tadi bisa di-close dulu sebentar. Yang tadi kita akan pergi ke data source manager. Di sini kita akan klik yang ketiga ini. Kita akan masukkan data SAP Indonesia Kabupaten. Bentuk kita akan pergi ke items. Ini kita akan cari map 1. Kita akan klik kanan ke item properties. Lalu kita akan klik pada layers dan lock save layers. Nah, setelah selesai selanjutnya kita akan pindah ke peta 1 yang tadi udah kita buat sebelumnya. Kita pindah dulu ke slide ini. Lalu kita akan menambahkan ke data source manager. Ini kita akan menambahkan data kabupaten. Ini satu saja akan seperti ini dan selanjutnya kita akan cek semua yang masih di sini sehingga hanya tersisa yang Indonesia Kabupaten saja. Selanjutnya kita akan klik kanan pada Indonesia Kabupaten tadi. Kita akan ke properties. Lalu kita akan pilih simbol loginya. Di sini kita akan categorize. Lalu kita akan classify. Nah, ini kolom jangan lupa diganti untuk kabupaten. Lalu kita classify. Lalu saat di semua kita klik satu ini kita A. Lalu kita ubah change color. Ini kita ubah semuanya jadi warna putih. Kita cari untuk kita. Di sini aku Boyolali ini kita klik lalu kita change color. Ini kita ubah warnanya menjadi hijau atau kuning. Kita klik oke. Lalu selanjutnya kita klik labels. Ini kita akan ganti menjadi isi labels. Lalu selanjutnya untuk teksnya kita bakal ubah jadi Times New Romance. Lalu apply. Jangan lupa untuk ini kita ganti jadi kabupaten. Lalu kita apply. Untuk teksnya kita bisa menyesuaikan lagi. Menyesuaikan saja. Kita klik oke. Lalu selanjutnya lalu kita akan membentuk laut. Selanjutnya kita akan klik layer. Di sini kita akan klik layer, bisa layer. Di sini kita akan buat folder baru namanya laut. Ini kita ubah. Nah, ini kita save ke dalam file yang folder yang kita pakai buat ini. Kita open, lalu kita save. Oke. Selanjutnya kita akan buat layer laut. Ini kita akan create layer. Kita akan isi file. Lalu ini kita ubah dalam folder yang akan kita pakai. Kita beri nama laut 1 contohnya kita save. Lalu selanjutnya ini kita ubah jadi polygon. Lalu ini kita beri ke nama keterangan. Lalu kita add to field list. Lalu kita klik. Ini jangan lupa diganti jadi pertama. Oke, lalu kita klik oke. Nah, selanjutnya kita akan ke kanan pada laut. Lalu kita akan aktifkan editing. Di sini kita akan buat polygon. Nah, ini kita akan mulai editasi untuk laut Jawa. Seperti yang kita lakukan di awal tadi. Ini kita akan taruh ID-nya 0 dan kita isi keterangannya jadi laut Jawa. Lalu kita klik oke. Ini kalau misalnya masih ada yang kurang kita bisa perbaiki. Dan kita akan lagi untuk seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan save dan kita akan editing. Lalu selanjutnya kita akan taruh laut ini kita select ke bawah dari Indonesia Kabupaten. Lalu selanjutnya kita akan klik kanan pada laut, kita akan ke properties, lalu kita akan ke simbologi, kita akan categorize. Lalu ini akan kita ubah jadi keterangan, lalu kita classify. Ini kita klik pada laut Jawa, lalu kita change color-nya. Nah, ini kita simple fill, kita change color-nya jadi biru atau warna laut. Kita klik oke, lalu kita apply, lalu oke. Lalu ini kita ke setelah selesai kita ke labels. Labels ini kita ke single labels, lalu kita ubah ini menjadi keterangan. Buat teksnya kita ubah fontnya jadi Time New Romance. Lalu selesai menyesuaikan, lalu di buffer kita checklist, lalu apply, kita klik oke. Lalu setelah selesai kita akan kembali lagi ke layout. Kita akan kembali ke layout, ini kita akan menambahkan rectangle ke dalam garis bentuk yang kita buat tadi. Ini kita pakai add shape, add rectangle, lalu kita tarik garis. Ini, lalu kita akan pergi ke style, ini untuk kita akan simple fill. Untuk strukturnya akan kita naikkan jadi 0,5. Kan peta yang baru tadi, ini kita akan add new map. Ini kita akan buat di kotak yang baru kita buat. Nah, secara seperti ini jangan lupa untuk mengubah menjadi UTM atau S atau menyesuaikan koordinat. Lalu untuk scale bisa kita sesuaikan lagi, kita bisa memakai move item ini. Ini bisa kita sesuaikan sama peta kita di mana. Nah, seperti ini. Nah, kita selesai, ini kita akan pergi ke grid. Ini kita akan tambah lalu modify grid, lalu ini kita akan ubah menjadi cross. Lalu ini akan kita samakan dulu menjadi 49S. Untuk koordinatnya, lalu kita akan ubah ini intervalnya menyesuaikan. Misalnya, sini kita bisa pakai segini, lalu bawahnya bisa kita sesuaikan. Lalu ini juga disesuaikan, kita ubah jadi 1, dan kita ubah ini menjadi warna merah. Lalu kita ke bawah, kita taruh koordinatnya. Nah, lalu selanjutnya kita di sini kita ubah jadi decimal suffix, lalu kita ubah jadi vertical ascending, yang lainnya juga, lalu dibiarkan, lalu kita pergi ke font, kita ubah jadi Time New Romance untuk font yang menyesuaikan size-nya. Lalu jangan lupa ini dibuat jadi bold. Lalu oke, lalu selanjutnya kita pergi ke current position, kita ubah jadi 0. Lalu selanjutnya kita kembali dan kita pergi ke frame, ini kita checklist, lalu kita ubah jadi 0,5. Kita dibiarkan lagi. Ini kan sudah selesai. Jadi ini sudah selesai, nanti kita bisa save saja, kita bisa save project, lalu kita bisa export juga jadi PDF dan kita bisa save langsung ke dalam folder yang udah kita siapin. Kita save. Baiklah, sudah selesai. Sekian. Terima kasih.